Bab 341. Sherlyn sangat marah. Bagaimana mungkin kau masih begitu sombong saat ini, Corinne? Aku tidak heran semua orang di internet menyebutmu tak tahu malu. Kurasa kau pantas mendapatkannya. Aku pantas mendapatkannya, katamu. Apa itu berarti kau juga pantas mendapatkannya karena kau terseret dalam masalah ini? Liliana tak tahan lagi dan mencondongkan tubuh ke ponsel putrinya. Ia lalu berkata ke kamera, kapan kau jadi sejahat ini? Kaulah yang menghancurkan karir Sherlyn. Goran pasti akan memberinya dukungan penuh, dan ia seharusnya bisa membuat keluarga kita bangga begitu ia menjadi generasi penerus aktris utama Goran. Kaulah yang mengganggu itu, dan kesempatan sekali seumur hidup itu kini telah hilang. Kamu bahkan menyebarkan rumor bahwa dia bukan putri Marvin, yang menyebabkan konflik keluarga besar di antara kita. Kita beruntung Marvin memberi kita kesempatan lagi dan melakukan tes DNA lagi untuk membuktikan bahwa Sherlyn adalah putri yang aku dan Marvin miliki. Semua ini membuktikan bahwa kamu hanya menebar perselisihan. Sekarang kau menipu orang dan mencoreng nama baik keluarga kita. Hati macam apa kau, Corinne? Corinne mengerutkan bibirnya. Penipuan. Bukankah itu keahlianmu? Bukankah kau sampai di posisimu sekarang dengan tipu daya dan kebohongan? Kau mendapatkan dukungan Goran untuk Sherlyn dengan cara yang sama, kan? Satu-satunya alasan kau gagal adalah karena kebenaran telah terungkap. Bagaimana ini bisa salahku? Lagi pula, aku tidak punya bakat berbohong sepertimu. Kau bisa mendapatkan kehormatan itu. Liliana langsung murka. Apa yang baru saja kau katakan? Kenapa Corinne begitu tajam hari ini? Biasanya dia sangat sopan kepada mereka di depan Marvin. Sherlyn menyambar ponselnya dan mengamuk. Beraninya kau bilang begitu tentang ibuku, Corinne. Kau pikir kau siapa? Aku peringatkan kau. Kalau kau tidak minta maaf padanya, aku akan. Pelipis Corinne terasa sakit karena suara Sherlyn yang menyebalkan. Ia mengangkat tangannya untuk menggosok telinganya dan mengklik tanda silang di pojok kanan atas untuk mematikan panggilan video, novel drama. Sherlyn menelepon lagi, tetapi dia mengabaikannya. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan omelan Keru karena dia harus segera mengerjakan sesuatu. Corinne mengklik obrolan grupnya dengan Aaron dan Santen. Aaron, bisakah kamu menangani karangan bunga yang dikirim ke Keru dan mencari cara untuk menghentikan netizen mengirimkan hal-hal aneh kepada mereka? Aaron tetap diam, tetapi sebuah pesan datang dari Santen. Dia pergi untuk menyelidiki cara yang berhubungan dengan Anna yang kau instruksikan sebelumnya. Corinne menggosok pelipisnya. Ia lupa akan hal itu saat berdebat dengan keluarga Keru. Kirim orang lain untuk melakukannya, Santen. Sudah, bos. Aku akan meminta seseorang untuk memperingatkan semua toko karangan bunga dan bisnis pemakaman di kota untuk tidak menerima pesanan atau mengirim barang apapun ke Keru. Besar, Santen offline untuk melakukan apa yang diperintahkan. Corinne memulai operasinya untuk membersihkan internet dari fitnah. Ia membuka perangkat lunak khusus bertanda merah yang tersembunyi di folder terenkripsi komputer, mengkliknya, lalu memasukkan serangkaian kata sandi yang panjang untuk mengakses bagian terdalam internet yang tidak bisa diakses orang biasa. Bab 342. Ketika Corinne hendak menghapus semua postingan dan mikroblog online yang secara ilegal mengekspos informasi pribadinya, seorang pengguna dengan ide, Road to Success tiba-tiba muncul dan dengan bersemangat mengirim beberapa emotikon secara berurutan, novel drama. Anda sedang online, Tuan. Saya butuh bantuan Anda. Road to Success adalah nama pengguna yang digunakan oleh Sunny. Setelah serangkaian insiden baru-baru ini, Corinne merasa tidak menyukai keluarga Rivera dan menjawab dengan singkat, ada apa? Jalan menuju sukses, seorang teman saya mengalami perundungan siber. Bisakah Anda membantu saya menghapus semua postingan yang memfitnahnya dan mengungkap informasi pribadinya? Semua yang tertulis di postingan itu palsu. Saya bahkan sudah mengerahkan rekan-rekan saya di aliansi AJ untuk meretas dan menghapus postingan tersebut, tetapi beberapa di antaranya telah dipasangi penghalang pertahanan canggih, dan kemampuan kami belum mencapai tingkat yang mampu menembus pertahanan tersebut. Corinne mengangkat alisnya heran. Kenapa Sunny, pemuda yang begitu melindungi adiknya, ingin membantuku tanpa sepengetahuan adiknya? Tanya Corinne. Babi sekarang bisa terbang.
Ketika ia mengingat betapa kecewanya Sunny saat ia di rumah sakit hari itu, belum lagi cara pria itu menunjuk dan memakinya, ia penasaran dengan motif pria itu dan mengetuk-ngetuk keyboard untuk bertanya, bukankah dia saingan cinta adikmu? Aku ingat kau sering memakinya dulu. Kapan dia tiba-tiba jadi temanmu? Jalan menuju sukses, dia saingan kakakku, tapi dia bukan orang jahat, dan dia juga pernah berjasa besar padaku. Kakak-kakakku salah paham baru-baru ini dan hampir memenjarakannya, jadi aku diliputi rasa penyesalan saat ini. Aku tidak tega melihatnya difitnah seperti itu. Aku ingin membantunya, jadi kumohon, Tuan, bisakah kau membantu? Meskipun Sunny memiliki watak khas anak orang kaya, ia lebih baik daripada kakak laki-lakinya yang taat beragama. Dalam hal ia dapat membedakan yang baik dari yang jahat dan tahu bagaimana merenungkan tindakannya. Corinne memang berniat membantu dirinya sendiri, jadi dia mengikuti alurnya dan mengetik balasan satu kata, oke. Jalan menuju sukses sungguh luar biasa. Keren. Terima kasih, Master. Kurang dari 3 detik kemudian, Road to Success bereaksi dan berkata, tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu kalau Corinne yang kuinginkan bantuanmu itu saingan adikku? Aku tidak ingat pernah memberitahumu siapa teman itu. Corinne langsung fokus pada bisnisnya dan mengabaikannya. Road to Success mengirimkan emoji mata berbinar penuh kekaguman. Kamu benar-benar sesuai dengan julukanmu sebagai salah satu dari 2 peretas terbaik dunia. Kelinci giok yang maha hadir tahu segalanya. Corinne terdiam. Logika bodoh macam apa itu? Dia seperti pengikut buta. Dia mengetik keyboard dengan sangat intens, dan setelah memasukkan serangkaian kode rumit, dia langsung masuk ke backend V2B. Sunny tidak dapat meretas backend tersebut. Perusahaan besar karena sistem pertahanan mereka yang luas, jadi dia hanya bisa menyelinap masuk dengan mengikuti ide Jade Rabbit. Corinne membuka mesin pencari di latar belakang dan bersiap mencari postingan yang relevan agar bisa dihapus dengan sekali klik. Namun, hasil pencariannya kosong, dan semua postingan telah dihapus. Semuanya tenang, tidak ada topik yang berhubungan dengannya. Postingan tentang sekolah, nomor telepon, alamat rumah, dan informasi pribadi lainnya telah dihapus. Corinne menganggapnya agak aneh dan mengetik, jalan menuju sukses. Sepertinya AJ Alliance menghapus semua postingan. Jalan menuju sukses, itu tidak mungkin. Banyak postingan yang diblokir, dan orang-orang kami tidak bisa menghapusnya sama sekali meskipun sudah lama mengerjakannya. Tunggu, ada apa ini? Postingan-postingan itu semuanya hilang. Sudah dihapus. Corinne sedikit mengernyit. Kalau bukan Sunny dan gengnya yang melakukannya, lalu siapa? Bab 343. Hanya sedikit orang yang bisa meretas bagian belakang sistem yang sangat terenkripsi, apalagi mengendalikannya dari jarak jauh seperti dia. Siapa yang tega melakukan hal seberisiko itu untukku? Tuan, lihat, sepertinya ide itu pelakunya. Road to Success menemukan bahwa seseorang meretas video editan Corinne yang sedang berpura-pura kecelakaan yang beredar daring. Dalam beberapa detik, semua video daring rusak sehingga tidak bisa diputar. Corinne menyipitkan matanya dan melihat ide peretasnya, novel drama. Road to Success mengirimkan pesan singkat kepada peretas terkenal itu dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Anda, pahlawan perkasa? Mengapa Anda ingin membantu Corinne? Apakah Anda mengenalnya? Peretas itu mengabaikan Sunny dan tetap fokus pada apa yang dilakukannya. Corinne tersadar, mengetik pesan, dan mengirimkannya. Lama tak berjumpa, Gosler. Beberapa detik kemudian, pihak lain membalasnya, sama denganmu. Pertukaran basa-basi singkat itu begitu mengejutkan Sunny hingga ia hampir pingsan. Astaga, Gosler, sang Gosler, peretas nomor 1 dunia. Gosler mengabaikan Sunny, sementara Corinne tidak mengganggunya lagi. Gosler adalah sosok misterius yang dikenal sebagai peretas terbaik di dunia. Ia telah memenangkan 10 kejuaraan berturut-turut di Global Hacking Contest selama 10 tahun berturut-turut. Ketika Corinne mulai berpartisipasi dalam kompetisi peretas, Gosler sudah pensiun sebagai kontestan, dan mereka berdua tidak pernah bertemu sebagai lawan di arena peretasan. Namun, penampilannya di kontes peretasan global juga luar biasa. Kemampuannya sebanding dengan standar Gosler, dan banyak orang yang ingin membandingkan keduanya.
Mereka, 2 tahun lalu, mereka berdua bertemu di sebuah forum hacker global offline. Karena ada aturan tak tertulis yang mencegah peretas mengungkapkan identitas mereka secara luring, semua orang mengenakan topeng dan kostum, sehingga penampilan mereka terlindungi. Bahkan sulit untuk mengetahui jenis kelamin mereka karena semua orang menggunakan pengubah suara untuk berbicara. Itulah pertama kalinya ia bertemu Gosler, dan ketika mereka mengobrol, mereka menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan pendapat dan akhirnya menjadi teman. Namun, persahabatan mereka hanya didasarkan pada rasa saling menghargai keahlian satu sama lain, dan mereka tidak memiliki minat pada identitas luring masing-masing. Gosler jarang online, dan Corinne terkejut mereka mau muncul dan membantunya. Kenapa mereka mau membantuku kalau mereka tidak tahu kalau identitas asliku adalah Corinne? Saat itu, Road to Success masih melompat-lompat kegirangan di kotak dialog. Ah, idolaku. Aku bertemu Jade Rabbit dan Gosler secara online di waktu yang sama hari ini, dan aku melihat mereka bertemu langsung dengan mataku sendiri. Aku telah menyaksikan sejarah. Tak seorang pun peduli dengan kegembiraannya yang terpendam. Corinne mengabaikan Road to Success dan bertanya kepada Gosler, apakah kamu kenal gadis Corinne yang difitnah semua orang? Gosler menjawab, apakah kamu juga mengenalnya? Kata, terlalu, tampaknya menyiratkan bahwa mereka mengenalnya, tetapi Corinne tidak yakin akan hal itu. Corinne sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi ia menjawab, saya tidak mengenalnya, tetapi seseorang menyewa saya untuk menghapus postingan-postingan itu. Bagaimana Anda bisa mengenalnya? Gosler lalu menjawab, kamu tampaknya cukup penasaran tentangnya. Bab 344. Corinne terdiam. Meskipun mereka dipisahkan oleh sekat, dia bisa merasakan agresivitas yang kuat dan tak terjelaskan, mirip dengan binatang buas yang menjaga anak-anaknya. Hal ini juga bisa diibaratkan seorang tiran yang menunjukkan sikap posesifnya. Dia mungkin telah menyinggung Gosler dengan pertanyaannya. Para peretas sangat defensif, dan wajar bagi mereka untuk tidak suka mengungkapkan terlalu banyak tentang urusan mereka di dunia nyata. Corinne lah yang melewati batas. Ketika menyadari hal itu, ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut dan mengganti topik pembicaraan. Tidak sama sekali. Aku hanya bertanya sambil lalu. Apakah kamu akan menghadiri Global Hacking Summit tahun ini? Gosler, itu tergantung. Corinne lalu mengetik, dalam hal apa? Ada yang menghalangimu? Gosler, aku sudah menikah. Istriku sangat ketat. Akan sulit untuk bepergian jauh. Corinne menganggapnya menarik karena dia tidak menyangka Gosler ternyata adalah pria berkeluarga. Dia menjawab, selamat. Kebetulan, saya juga baru saja menikah. Pada saat ini, Road to Success muncul lagi dan mengirimkan spanduk untuk menyela. Apakah kalian berdua, para petinggi, menikah secara offline? Wah, kedengarannya seperti plot film. Kalian berbeda jenis kelamin, kan? Tuan, Anda perempuan, kan? Saya rasa Gosler bukan perempuan. Atau apakah kalian berdua laki-laki? Corinne kehilangan kata-kata, dan tampaknya Gosler juga merasakan hal yang sama. Corinne kemudian diam-diam menendang Road to Success yang penuh obrolan itu keluar dari web gelap. Lalu, ia berkata dengan tulus kepada Gosler, bagaimanapun, saya berharap dapat bertemu Anda di konferensi peretas tahun ini, dan saya menantikan untuk membahas kerentanan sistem Nueva Nova yang baru-baru ini dikembangkan oleh EKX Enterprises dan teknik untuk menerobos sistem mereka. Gosler, kita bisa membicarakannya jika ada kesempatan. Semuanya telah diselesaikan oleh Gosler, jadi Corinne keluar dari web gelap karena ia tidak lagi memiliki tujuan di sana. Tiba-tiba, ia teringat bahwa di sana ia masih harus mendesain gedung untuk markas baru keluarga Holden. Dia ingin membuat sketsa dalam waktu 3 hari dan mengirimkannya kepada Jeremy, tetapi 3 hari telah berlalu, dan dia tidak dapat memulainya karena terhambat oleh semua yang terjadi. Dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya saat itu. Corinne segera membuka perangkat lunak gambar dan membuat sketsa inspirasi yang terpikir olehnya sebelumnya. Saat itu, Jeremy keluar dari web gelap di ruang belajar dan memijat alisnya dengan lelah. Dia mengangkat telepon, melihat waktu, dan memutuskan untuk mengirim pesan ke Corinne, novel drama.
Bisakah aku masuk ke sana sebentar? Corin sedang berkonsentrasi menggambar desain ketika ia mendengar ponselnya berdering 2 kali. Ia mengangkatnya, melihatnya, lalu mengerutkan kening dan menjawab, "Kenapa kamu mau masuk sebentar? Ada masalah?" Pria itu menjawab, "Tidak ada. Aku hanya ingin bertemu denganmu." Corin menyalakan kamera ponselnya, menyeringai, lalu mengambil swafoto untuknya. "Nah, kamu boleh menatapku selama yang kamu mau. Selamat malam, dan jangan repot-repot membalas. Aku mau tidur dulu." Jeremy tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Gadis sialan itu menyebalkan sekali, tapi juga menggemaskan di saat yang bersamaan. Bab 345. Di Riveras, Lukas duduk santai di kursi di depan rak buku built-in yang bebas debu dan membaca buku karya penulis asing sambil memegang secangkir kopi panas di tangan lainnya. Sekretarisnya, Edmund, berdiri di samping dan melaporkan situasi tersebut dengan patuh. "Pak, mengenai video dan unggahan daring itu, jelas bahwa Corin telah dituduh secara keliru. Haruskah kita mengklarifikasi kepada publik atas namanya?" Meskipun Edmund tidak mengerti mengapa Corin bersikap tidak hormat kepada majikannya, hal itu tidak mengubah fakta bahwa Corin pernah menolong lelaki tua di tepi sungai yonder beberapa hari yang lalu. Seandainya Corin tidak ada, lelaki tua itu pasti sudah disakiti oleh selebritas internet perempuan yang tidak tahu apa-apa itu. Lukas menyipitkan mata tampannya dan teringat sikap arogan Corin yang mengabaikannya. Ia menyesap kopinya perlahan dan berkata lembut, "Dia kekasih Jeremy. Kita tak perlu ikut campur kalaupun terjadi apa-apa." Ketika Edmund mendengar itu, ia menyadari bahwa Lukas benar, keturunan Holden pasti tidak mampu melindungi istrinya sendiri. "Kurasa aku terlalu khawatir kalau begitu." Lukas meletakkan cangkir kopinya dengan anggun dan berkata lagi, "Prioritas saat ini adalah mencari tahu bagaimana dan dari mana video itu berasal. Pastikan kau mencari tahu untukku." Mendengar hal itu, Edmund berkata tanpa daya, "Tuan, bawahan Anda sudah mencoba menyelidiki ini, tetapi tidak ada hasil. Kami langsung menyita ponsel selebritas itu, dan dia pasti tidak punya waktu untuk mendapatkan cadangannya. Sejak saat itu, ponsel itu ada bersama Anda, dan tidak ada orang lain yang menyentuhnya kecuali saat kami menyerahkannya kepada polisi untuk mengumpulkan bukti." Tatapan waspada melintas di mata Lukas. "Apakah itu berarti seseorang menyentuh ponsel yang kumiliki saat aku lengah?" Edmund ragu sejenak lalu mengangguk. "Pak, saya yakin itu satu-satunya kemungkinan." Lukas menutup buku di tangannya. "Aku selalu menyimpan ponselku di laci ruang kerja ini. Kalau ada yang menyentuhnya, pasti dia sudah masuk ke sini." Edmund merasa kecil kemungkinan anggota keluarga yang melakukannya. "Coba kupikir-pikir, hanya Nona Anya yang berani masuk ke ruang kerjamu tanpa izinmu, dan aku yakin itu bukan dia. Orang lain tidak akan berani masuk." Saat Edmund sedang berbicara, Anya memegang sepiring kue kering dan berjalan masuk melalui pintu dengan senyum di wajahnya. Novel drama. "Lukas, aku beli beberapa kue tart custard dari Fortuna Artisanal Bakers buat kamu coba." Sungguh perhatian. Jarang bagi Lukas melihat adik perempuannya tersenyum semanis itu, dan meskipun ia tidak tertarik dengan kue-kue manis, ia menggigit kue tart itu sedikit untuk mencicipinya. Anya mengerjap penuh harap. "Bagaimana? Enak?" Dia tersenyum lembut dan membujuknya. "Tentu saja. Lagi pula, kamu yang membelinya." Anya tersenyum manis sebagai balasannya. Rasa manis kue tart mulai memenuhi mulutnya, dan tiba-tiba ia menatap adiknya yang polos itu lama sekali. Ia terdiam merenung selama 2 detik, lalu membuka mulut untuk bertanya, "Anya, apa kau masuk ke ruang kerjaku beberapa hari ini dan melakukan sesuatu dengan ponsel di laciku?" Anya terkejut dan bertanya dengan polos, "Aku tidak." "Ada apa?" Lukas menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, "Tahukah kamu kalau ada kampanye kotor terhadap Corin di internet?" Rasa bersalah yang samar-samar terpancar di wajah Anya, dan ia mengangguk dengan tenang. "Yah, aku memang mendengarnya waktu makan bersama teman-temanku, tapi aku belum membaca apapun." "Ada yang salah." Lukas mengerutkan kening, dan matanya yang lembut menjadi cemberut. "Apakah kamu yakin kamu tidak tahu apa yang terjadi?" Aku tidak mau." Anya menggeleng kesal, ekspresinya terluka, dan matanya berkaca-kaca.
Lukas, apa kau meragukanku? Bab 346. Wajah Lukas melembut ketika melihat mata Anya memerah. Ia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata yang hampir jatuh dari sudut mata Anya dan berkata, "Sudah, sudah. Jangan menangis, Anya. Aku hanya bertanya." Anya terisak sedih. Tapi nada bicaramu mengatakan sebaliknya. Kau terdengar sangat jahat. Lukas mendesah pasrah. Lalu, ia melanjutkan dengan sabar menjelaskan kepadanya, "Anya, ponsel itu tidak pernah meninggalkan laci di ruang kerjaku. Tapi sekarang, ada versi suntingan video yang diunggah daring untuk memfitnah Corinne, yang mengakibatkan kegemparan publik. Saya hanya menjalani prosedur standar untuk memastikan tidak ada seorang pun di keluarga kami yang menjadi pelaku sebelum membiarkan Edmund menginterogasi staf lain di rumah itu. Sekarang kamu mengerti, dan kamu harus tahu bahwa, sebagai saudaramu, aku akan selalu percaya padamu 100%, oke?" Anya menyeka air matanya dan mengangguk seperti gadis kecil. "Oke, kalau begitu, wajar saja kalau kau mencurigaiku. Karena aku satu-satunya orang di rumah ini yang punya akses penuh ke ruang kerjamu." Lukas menepuk-nepuk kepala Anya. Ia menyesal telah bersikap kasar pada Anya dan tahu seharusnya ia lebih memercayainya. Lagi pula, Anya selalu menjadi adik perempuan yang bijaksana. Tapi itu sebenarnya bukan aku. Kau tahu aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku sama sekali tidak cocok. Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang masuk ke ruang kerjamu. Baru-baru ini, bukankah kau meminta Sunny menyelesaikan PR-nya di ruang kerjamu sebelum dia diizinkan bermain? Felix, pelayan yang bertugas menjaga Sunny, dan semua pelayan lain yang membawakan minuman untuk Sunny, mereka juga masuk ke ruang kerjamu. Kau harus menginterogasi mereka dan lihat siapa di antara mereka yang berani melakukan hal keji seperti memfitnah Corinne di internet. Cerah. Ekspresi wajah Lukas langsung berubah serius, novel drama. Anya berpura-pura terkejut. Lalu, dia berkata dengan cemas, "Lukas, menurutmu Sunny bisa melakukannya saat sedang marah? Kau tahu, karena dia ingin membuat Corinne membayar atas apa yang dia lakukan pada Rosie." Lukas pusing memikirkan adiknya yang idiot itu. Dia mendengus dan berkata, "Aku akan menyangkalnya kalau dia melakukan itu. Apa yang dilakukan Rosie itu ilegal. Belum lagi, dia juga membahayakan keselamatanmu, jadi dia pantas mendapatkan balasannya. Sunny tidak berhak menyalahkan Corinne." Anya menyadari Lukas benar-benar marah, jadi dia mencoba meredakan situasi. "Kalau begitu, mungkin bukan Sunny. Aku hanya khawatir. Selain Anya dan aku, satu-satunya orang di rumah ini yang mengenal Corinne adalah adikku yang idiot itu. Kurasa tidak ada pelayan yang mengenalnya, jadi untuk apa mereka repot-repot melakukan hal seperti ini kepada orang yang tidak mereka kenal?" pikir Lukas. Setelah menenangkan diri, ia menoleh ke Anya dan berkata lembut, "Anya, kamu pasti lelah setelah pergi keluar bersama teman-temanmu. Kamu juga kurang sehat sore ini, jadi sebaiknya kamu tidur. Aku masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan." "Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkanmu bekerja. Tapi ingat untuk santai saja. Aku yakin penyelidikan akan segera menemukan sesuatu. Selamat malam, Lukas." Setelah itu, Anya keluar dari ruang belajar sambil tersenyum, tetapi raut wajahnya langsung berubah muram begitu ia melangkah keluar pintu. "Sial, rencana ini malah jadi bumerang bagiku," pikir Anya sambil menggertakkan giginya. Ia tak pernah menyangka Lukas, yang selalu acuh tak acuh terhadap orang luar, akan membuang-buang waktunya untuk Corinne. Yang lebih parah, Corinne akan tamat jika Lukas tahu dialah yang mengunggah video itu. Karena itu, ia tak punya pilihan selain memanfaatkan Sunny sebagai pengalih perhatian untuk membeli dirinya lebih banyak waktu. Wajah Lukas kembali serius seperti biasa setelah Anya meninggalkan ruang kerjanya. "Edmund, panggil adikku yang idiot itu ke sini. Aku perlu bertanya beberapa hal padanya," perintahnya. "Baik, Tuan Lukas," kata Edmund. Bab 347. Saat Edmund sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya, Sunny menghabiskan waktunya dengan perasaan tertekan karena diusir dari web gelap oleh tuannya, Jade Rabbit. Ia ingin mengakses web gelap lagi, tetapi tidak bisa, betapapun ia mencoba.
karena Jade Rabbit telah mengunci ID-nya selama 48 jam. Kenapa? Ia menggedor-gedor keyboard dengan frustrasi. Ia tak punya pilihan selain membuka VTube dan situs web lainnya untuk memeriksa perkembangan terbaru dari insiden Corin si penipu. Untung saja postingan dan video perundungan siber itu sudah dihapus. Dengan begitu, setidaknya masalahnya tidak akan menyebar lebih jauh, dan malah semakin parah, pikir Lucas. Selanjutnya, aku harus mencari cara untuk membantu Corin membersihkan namanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bebas bergerak di tempat umum. Massa yang marah pasti akan mengejarnya kalau dia dikenali. Haruskah aku minta bantuan Lucas? Namun, Sunny tahu bahwa Lucas terkenal karena sifatnya yang dingin dan tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk siapapun selain dirinya sendiri atau anggota keluarga Rivera lainnya. Karena itu, ia tentu saja tidak akan membantu Corin dalam kesulitannya. Sunny mendesah. Ia bersandar di kursinya dan menyandarkan belakang kepalanya pada jari-jarinya yang bertautan dengan jengkel, berpikir. Oh, betul, Lucas punya ponsel influencer wanita itu. Aku bisa membersihkan nama Corin asal aku bisa mendapatkan video yang belum diedit dan mengunggahnya ke internet. Tapi, bagaimana caranya aku mendapatkannya darinya? Tuan Sunny, Tuan Lucas meminta Anda untuk menemuinya di ruang kerjanya, kata Edmund dari luar. Pintu. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Sunny sehingga dia dan kursinya jatuh ke tanah, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tuan Sunny, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Tanya Edmund ketika mendengar keributan di novel drama. Ruangan. Sunny bangkit dari lantai dan berkata dengan marah, aku baik-baik saja. Aku sudah menyelesaikan perku hari ini, jadi apa yang Lucas inginkan dariku? Aku juga tidak yakin, tapi kamu akan tahu setelah kamu menemuinya. Baiklah, baiklah. Aku akan segera ke sana. Sunny merasa sangat gelisah. Pertemuan dengan Lucas sama sekali tidak menghasilkan hal baik. Dia akan diceramahi atau dipaksa belajar. 5 menit kemudian, Sunny tiba di ruang kerja Lucas dengan cemberut di wajahnya. Kudengar kau sedang mencari aku, Lucas. Dia mengetuk pintu tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia mendorong pintu dan mendapati tidak ada seorang pun di dalam. Lucas, kamu di sini. Sunny menyelinap ke ruang kerja, dan setelah memastikan Lucas tidak ada di sana, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia akan membuat salinan video di ponsel influencer perempuan itu agar bisa mengunggahnya ke internet begitu ia kembali ke kamarnya. Dia ingat melihat Lucas menaruh ponsel influencer wanita itu di laci kanan meja belajarnya ketika dia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumahnya beberapa hari terakhir. Setelah memutuskan, ia melihat sekeliling sekali lagi untuk memastikan tidak ada orang di ruangan itu. Lalu, ia membuka laci, dan benar saja, ponselnya ada di sana. Bab 348. Sunny segera mengeluarkan ponsel dari laci. Lalu, ia mencolokkan salah satu ujung kabel data ke ponsel dan ujung lainnya ke komputer Lucas sebelum mencolokkan flash drive-nya. Ia melakukan semua itu dengan sangat cepat, tetapi tepat ketika ia hendak menyalin video ke flash drive-nya. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Lucas dingin, muncul di ruangan itu. Sunny langsung membeku di tempatnya. Ia mengangkat kepalanya dengan kaku dan berkata, Lucas, aku hanya mencari informasi di komputer. Lucas menyipitkan matanya. Kenapa kau pakai komputerku, bukan komputermu? Sunny mulai panik lagi. Aku tiba-tiba ingat aku melewatkan beberapa informasi waktu datang ke sini, dan aku khawatir aku akan lupa lagi kalau tidak mencarinya sekarang, jadi kupikir aku bisa pakai komputermu saja. Sambil berbicara, Sunny diam-diam mencabut kabel data dan memasukkan ponsel influencer wanita itu ke sakunya. Ekspresi Lucas tetap tidak berubah. Ia dengan mudah melihat apa yang Sunny lakukan. Ia melangkah maju dan mengulurkan tangan. Serahkan. Sunny berpura-pura tidak tahu apa yang Lucas bicarakan. Matanya melirik ke sekeliling saat ia berkata, tangan. Tangan apa? Beraninya kau masih berbohong padahal kau sudah ketahuan. Apa kau sedang fokus pada hal ini? Belajar berbohong, bukannya belajar. Saat membahas belajar, Sunny merasa sedikit malu.
Ia tahu ia tak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya dari Lukas, jadi ia dengan patuh menyerahkan ponselnya. Lukas, maafkan aku. Aku akui aku mengambil teleponnya, tapi aku hanya ingin. Lukas mengambil ponsel itu dan mengangkatnya di depan wajah Sunny. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, tapi seharusnya kau tidak mengunggah video itu ke internet untuk memfitnah seseorang yang pernah membantu kakekmu dulu. Apa? Sunny tertegun. Ia tak mengerti kata-kata yang keluar dari mulut Lukas. Lukas mendengus. Apa kau benar-benar berpikir semuanya baik-baik saja hanya karena kau mengaburkan wajah kakek kita? Aku bersaksi melawan Corin di kantor polisi karena kupikir dia telah melakukan sesuatu yang menyakiti Anya. Kau tahu aku tidak akan menoleransi siapapun yang melakukan sesuatu yang menyakitinya. Polisi telah menyimpulkan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan Corin, dan kau masih melakukan hal seperti ini untuk memfitnahnya. Apa kau tidak takut orang lain akan menyebut keluarga Rivera tidak tahu berterima kasih? Lukas, apa yang kau bicarakan? Bukan aku yang mengunggah video itu, kata Sunny, merasa sangat dirugikan. Lukas mengerutkan kening ketika melihat betapa tegasnya Sunny. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia telah salah orang. Lukas, Sunny, ada apa? Aku sedang turun untuk mengambil air, tapi aku mendengar kalian berdua bertengkar, kata Anya, yang tiba-tiba muncul di ruang kerja mengenakan piyama. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan khawatir. Sunny senang melihatnya karena ia tahu Sunny akan selalu memihaknya. Ia langsung berlari menghampirinya dan berkata, Anya, Lukas jahat sekali padaku. Dia menuduhku melakukan sesuatu yang tidak kulakukan, padahal aku sudah bilang bukan aku yang mengunggah video itu untuk memfitnah Corin. Anya mengerutkan kening dan menepuk bahu Sunny dengan lembut untuk menenangkannya. Kemudian, dia berbalik menghadap Lukas dan berkata, Lukas, kamu seharusnya tidak menuduh Sunny jika kamu tidak punya bukti yang kuat. Bagaimana kalau kamu salah? Novel drama. Saat itu, Edmund menghampiri dan melapor, Tuan Lukas, kami menemukan perangkat lunak penyunting dan berkas asli video yang telah diedit, serta riwayat masuk akun VTube milik influencer wanita itu, di komputer Tuan Sunny. Apa? Saat itulah Sunny menyadari alasan Lukas memanggilnya adalah untuk memancingnya pergi dulu agar Edmund bisa memeriksa komputernya. Tapi bagaimana mungkin komputerku punya benda-benda itu? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ada apa? Bab 349. Ekspresi Lukas menjadi gelap. Ia membanting ponsel influencer wanita itu dengan keras ke meja dan menatap tajam ke arah Sunny. Alih-alih belajar seperti yang kusuruh, kau malah menghabiskan seluruh waktumu di liga peretasmu itu. Apa kau pikir tak akan ada yang tahu apa yang kau lakukan hanya karena kau pikir kau punya beberapa trik? Setidaknya bersihkan semua jejakmu kalau kau mau melakukan aksi licik seperti ini, ejek Lukas. Sunny mulai menitikkan air mata. Ia menahan air matanya dan berkata, Lukas, memang benar aku bergabung dengan Liga Peretas, tapi demi Tuhan, aku tidak ada hubungannya dengan video itu. Aku tidak punya alasan untuk menyakitinya. Beraninya kau masih menyangkalnya saat kami memergokimu basah. Aku tidak menyangkalnya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Lukas mulai muak. Edmund, kunci dia di kamarnya, dan pastikan dia tidak makan apapun sampai dia mengakui kejahatannya. Edmund ragu sejenak, tetapi ia tak berani menentang perintah Lukas. Baik, Tuan Lukas. Sunny menyeka air matanya dan berkata dengan keras kepala, baiklah. Kalau kau tidak mengizinkanku makan, aku juga tidak mau makan. Kau bodoh, Lukas. Kau tidak hanya salah menuduh Corin, tapi kau juga melakukan hal yang sama padaku sekarang. Suatu hari nanti, kau akan mendapatkan karmamu. Edmund khawatir Sunny akan membuat Lukas semakin marah, jadi dia segera menyeretnya keluar ruangan. Melihat ini, Anya diam-diam menghela napas lega. Lalu, senyum kemenangan samar-samar tersungging di bibirnya. Rencanaku berhasil. Lukas tidak akan pernah mencurigaiku lagi. Saat Sunny sedang dalam perjalanan ke ruang kerja Lukas dan sebelum Edmund membawa seseorang untuk memeriksa komputer Sunny, Anya telah menyelinap ke kamar Sunny untuk mengutak-atik komputernya. Ya, dia mengunggah semua hal yang menurut Edmund ditemukan di komputer Sunny. Ia tak punya pilihan selain melakukan itu.
Ia tak mungkin membiarkan Lukas tahu bahwa ialah yang mengedit video itu dan mengunggahnya ke internet. Ia rela mengorbankan Sunny demi menyelamatkan dirinya. Sayang sekali aku tidak bisa sepenuhnya meniduri Corin kali ini, pikir Anya. Lalu, sambil menarik diri dari pikirannya, ia memasang wajah khawatir dan berkata, Lukas, aku yakin Sunny. Lukas melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Dia bukan anak kecil lagi. Dia perlu belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Aku akan menangani masalah ini, jadi jangan khawatir. Kamu harus istirahat sekarang, novel drama. Baiklah kalau begitu. Jangan begadang, Lukas, kata Anya sambil mendesah. Lalu, ia keluar dari ruang kerja. Tuan Lukas, Tuan Jeremy memiliki banyak orang berbakat dari semua lapisan masyarakat yang bekerja di bawahnya. Meskipun Tuan Sunny telah mengubah alamat IP-nya, orang-orang Tuan Jeremy akan segera mengetahui alamat IP aslinya. Bagaimana jika, saat itu, dia mengira kaulah yang mengunggah video itu? Tanya Edmund cemas begitu kembali dari kamar Sunny. Lukas mengangkat alisnya. Memangnya kenapa kalau dia berpikir begitu? Tanyanya tanpa rasa takut. Kurasa sebaiknya kita menghindari konflik dengan keluarga Holden. Keluarga Rivera dan keluarga Holden sudah bermusuhan sejak generasi sebelumnya, dan ini berdampak pada Anya yang enggan menikah. Jika konflik ini memanas, hidup Anya akan semakin sengsara. Masalah video itu memang salah Tuan Sunny. Lukas tahu Anya masih menyimpan perasaan untuk Jeremy. Bahkan, ia telah mempersiapkan diri secara mental untuk Anya agar selalu memiliki perasaan untuk Jeremy. Karena alasan ini, ia tak punya pilihan selain meredakan konflik apapun yang terjadi di antara kedua keluarga. Ia menggosok pelipisnya, dan setelah memikirkannya sejenak, ia memerintahkan, besok pagi, bawa Sunny ke rumah Jeremy untuk meminta maaf. Jelaskan padanya apa yang terjadi, lalu berikan video aslinya untuk dibuang. Jika dia masih belum puas, katakan padanya aku bersedia bertemu dengannya untuk membahas masalah ini kapanpun dia mau. Ya, Tuan Lukas, kata Edmund sambil mengangguk. Bab 350. Larut malam, Anya diam-diam menyelundupkan makanan untuk Sunny. Kedua pengawal yang berjaga di pintu Sunny ragu untuk mengizinkannya masuk, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengizinkannya masuk. Mereka tahu Lukas selalu memberikan apapun yang diinginkan Anya. Oleh karena itu, meskipun Lukas sendiri ada di sana, dia akan membiarkannya masuk juga. Lagi pula, mereka tidak ingin mengambil risiko membuat Lukas murka. Bagaimana kalau Anya melapor pada mereka? Oleh karena itu, pilihan yang paling aman bagi mereka adalah membiarkannya masuk. Saat Anya masuk, Sunny sedang berbaring tengkurap di tempat tidur dan menangis sejadi-jadinya. Sunny, bangun. Kamu bisa mati lemas kalau begitu, novel drama. Sunny terkejut mendengar suara Anya. Ia langsung duduk tegak dan menghapus air matanya. Lalu, ia berbalik menghadap Anya dan berkata sambil menangis, Anya, apa yang kau lakukan di sini? Kau belum tidur. Aku nggak bisa tidur karena khawatir banget sama kamu, jadi kupikir kenapa nggak mampir jenguk. Anya mengeluarkan beberapa tisu dari kotak dan menghampiri Sunny untuk menghapus air mata Sunny. Lihat dirimu, kamu nggak seharusnya nangis kayak gini karena kamu sudah besar sekarang. Sunny pun tak kuasa menahan diri. Ia merasa begitu dirugikan hingga air matanya jatuh begitu saja. Malahan, apa yang dikatakan Anya kepadanya membuatnya semakin marah. Anya, aku dituduh secara keliru. Aku tidak melakukan apa yang Lukas katakan. Alasan aku memegang ponsel influencer perempuan itu hari ini adalah karena aku ingin membersihkan nama baik Corin. Anya sedikit terkejut. Tangannya yang sedang menyeka air mata Sunny membeku di udara sementara kilatan jahat melintas di wajahnya. Sunny mempertaruhkan dirinya untuk membantu Corin juga. Aku tidak mengerti, apa yang membuatnya begitu istimewa sampai-sampai semua orang ingin membantunya. Lukas tidak hanya menghabiskan waktunya menyelidiki sumber kebocoran, tetapi bahkan Sunny yang biasanya pengecut berani mencuri ponsel dari laci Lukas. Mereka pasti tertipu oleh tindakan polosnya, pikir Anya. Sunny mengerutkan kening ketika melihat Anya melamun dengan ekspresi aneh di wajahnya. Anya, apa yang kau pikirkan? Jangan bilang kau juga tidak percaya padaku.
Anya tersadar dari lamunannya dan langsung menatapnya lembut. Omong kosong. Tentu saja aku percaya padamu, tapi kau seharusnya tahu seperti apa Lukas. Dia hanya percaya apa yang dilihatnya sendiri dan tidak akan terpengaruh hanya karena kau adiknya. Dia tidak akan pernah bersikap lunak padamu karena kau tidak punya bukti bahwa kau bukan orang yang mengunggah video itu. Begini yang harus kau lakukan besok, temui Jeremy dan minta maaf padanya. Katakan padanya kau tidak tahu apa yang merasukimu. Dengan begitu, Lukas dan Jeremy akan merasa lebih tenang. Sunny terkejut. Ia menepis tangan Anya dan berkata, Anya, serius. Kau mau aku minta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan? Tidak mungkin aku melakukan itu. Kenapa harus minta maaf kalau aku tidak melakukan kesalahan apapun? Anya menghela napas dan tampak kecewa. Sunny, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, kau tahu keinginan terbesarku adalah menikahi Jeremy dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tapi karena apa? Apa yang terjadi antara kedua keluarga kita di masa lalu, aku tidak bisa melakukannya saat ini. Sekarang, masalah video itu hanya akan memperburuk sedikit sisa hubungan baik kita dengan keluarga Holden. Lebih baik aku menyerah saja untuk bisa menikahi Jeremy. Sunny, bisakah kau melakukan ini untukku? Kumohon, iya. Mata Anya memerah dan air mata mengancam akan mengalir di pipinya. Siapapun yang punya hati pasti akan merasakan hati mereka tersentuh melihat mata anak anjingnya yang besar dan sedih.